Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video pembelajaran perkuliahan analisa dan perancangan sistem informasi. Baiklah, kita melanjutkan materi kita di perkuliahan ini. Yang kemarin ya kita sudah membahas mengenai entity relationship diagram, di mana diagram ini digunakan untuk menganalisa data-data apa saja yang ada pada suatu sistem di mana mereka saling berhubungan, ya, saling terkait antara data yang satu dengan data yang lain yang membentuk suatu sistem. Nah, IRD itu merupakan model data yang digunakan pada pendekatan yang struktur, ya, yang terstruktur. Sedangkan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pendekatan yang berkonsep OO, Object Oriented Programming, ya. Nah, jadi untuk menganalisa data di dalam UML itu menggunakan yang namanya kelas diagram, ya. Nah, berarti di sini ada kelas-kelas, ya, di dalam diagram tersebut yang membentuk suatu sistem. Kalau kemarin yang membentuk sistemnya adalah entitas-entitas, sedangkan di UML itu ada kelas diagram yang digunakan untuk menganalisa data dan nanti akan membentuk tabel-tabel, ya, ataupun kelas-kelas. Baik. Nah, fungsi kelas diagram dan IRD itu sama, ya. Nanti hasil akhirnya adalah tabel. Ya, mungkin Anda sudah pernah mengambil mata kuliah bahasa pemrograman dan mata kuliah bahasa pemrograman lanjutan, di mana pada saat pembuatan aplikasi, ya, dengan menggunakan aplikasi VB.NET, ya, dia mengenal dengan nama kelas dan objek, ya. Jadi kita membentuk suatu kelas yang terdiri dari properti dan metode, dan itu nanti akan dipresentasikan menjadi objek. Nah, kemudian kelas-kelas ini juga akan menjadi tabel di dalam database, ya, sama antara tabel dengan database. Oke. Jadi fungsinya nanti untuk menghasilkan tabel, ya. Jadi kelas diagram ini membantu kita dalam visualisasi, ya, menampilkan atau memperlihatkan struktur-struktur dari kelas pada suatu sistem dan hubungan antar kelas tersebut, ya. Ada yang namanya inheritance, ada agregasi dan asosiasi, dan penjelasan secara detail dari tiap kelas tersebut, ya, metodenya apa, kemudian propertinya apa, ya. Nah, diagram ini merupakan fondasi untuk pembuatan komponen diagram dan deployment diagram, ya. Cuma di sini kita tidak membahas secara detail mengenai komponen diagram dan deployment diagram, ya. Nah, ini merupakan diagram paling penting pada Object Oriented Analysis and Design, ya. Jadi untuk menganalisa data di dalam analisa dan perancangan berbasis objek, ya, ini merupakan diagram yang paling penting karena fungsinya untuk memperlihatkan, ya, data-data yang saling berhubungan di dalam suatu sistem. Nah, mengenai penggambarannya, ya, penggambaran dari kelas itu digambarkan dengan sebuah kotak, ya, yang terdiri dari 3 area atau 3 section, ya, seperti yang Anda lihat di sini, ya. Sebuah kotak yang diberi garis untuk menyatakan areanya, di mana area yang paling atas itu adalah nama kelasnya, kemudian area yang kedua yang tengah itu untuk menempatkan atribut-atributnya atau propertinya atau datanya, sedangkan area yang terakhir, ya, kotak yang terakhir itu untuk menampilkan atau menggambarkan metode-metodenya, ya. Jadi seperti yang sudah Anda ketahui bahwa kelas mempunyai 2 ciri khas, yaitu punya atribut dan metode, ya. Atribut adalah, ya, apa saja yang dimiliki oleh kelas, ciri khas yang dimiliki oleh kelas, sedangkan metode adalah perilaku yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas dan objek, ya.
Oke, jadi seperti yang sudah Anda lihat pada slide sebelumnya, bahwa untuk penggambaran kelas itu yaitu sebuah kotak yang dibagi menjadi 3 area. Jadi tidak disarankan untuk menggambar tanpa 3 area ini, ya. Namun kadang-kadang boleh ada area tambahan atau space tambahan untuk menggambarkan keterangan dari kelas tersebut, ya. Contohnya ini, ya. Nah, setiap atribut ataupun metode ataupun asosiasi itu diperbolehkan mempunyai keterangan, ya. Keterangan yang menyatakan penjelasan dari atribut atau metode yang diletakkan di antara tanda kurung kurawal. Contohnya seperti ini, ya. Di sini nama kelasnya adalah mahasiswa, atributnya adalah NIM, nama, alamat, umur. Kemudian metodenya adalah kuliah, cuti, dan KKP. Kemudian ada keterangan-keterangannya, ya. Nah, misalnya di sini untuk menyatakan keterangan dari objek tersebut, dari atributnya, ya, di sini ditambahkan satu area lagi yang menyatakan bahwa umurnya harus di atas 18 tahun, ya. Ini keterangan untuk atribut umur yang diletakkan di tanda kurung siku-siku, di antara tanda kurung siku-siku. Kemudian sebuah metode, ya, bisa mempunyai dokumentasi seperti ini, keterangan seperti ini, ya. Nah, silahkan kalau Anda ingin memberikan keterangan mengenai atribut ataupun metode dari satu kelas, yaitu Anda boleh menambahkan keterangan seperti ini, ya. Nah, tadi, ya, sebuah kelas atau atribut atau metode bisa mempunyai dokumentasi dengan lambang, ya, sebuah kertas yang ditarik menggunakan garis putus-putus tanpa panah. Mungkin kalau Anda masih ingat, ini bisa sama contohnya dengan dokumentasi dari sebuah use case, ya. Oke. Nah, kemudian kita bicara komponen-komponen apa saja yang menyusun sebuah diagram. Khususnya di sini adalah kelas diagram. Kalau kemarin, ya, kita bicara diagram ER atau Entity Relationship Diagram, ada 4 komponen, ya, ada entitas, ada relasi, ada atribut, dan ada cardinality. Nah, sekarang kita bicara komponen kelas diagram. Ada 4 juga di sini. Yang pertama kelas, yang kedua atribut, yang ketiga operation atau metodenya, yang keempat adalah asosiasi. Nah, mungkin tadi sudah saya singgung bahwa kelas diagram itu mirip dengan IRD, tapi konsepnya, kalau gambarnya beda, ya. Kalau kita bicara penampilan gambarnya itu beda, ya, karena masing-masing simbolnya juga berbeda, tapi konsepnya sama, ya. Kalau di IRD kita punya entitas, ya, sedangkan di kelas diagram kita punya kelas, ya, karena kelas di sini adalah kumpulan ataupun himpunan objek-objek, ya, dengan atribut dan operasi yang sama, ya. Jadi kumpulan dari orang, kumpulan dari konsep, transaksi, benda, ya, atau barang, itu disebut sebagai kelas, ya, himpunan objek yang mempunyai atribut dan metode yang sama. Sedangkan objek di sini, ya, bisa dalam bentuk orang, benda, tempat, kejadian, ya, ataupun konsep-konsep yang ada di dunianya nyata. Jadi pengertiannya sama dengan pengertian dari sebuah entitas pada IRD. Berikutnya, komponen yang kedua adalah atribut, ya. Atribut sama, ya, berarti data yang dimiliki oleh suatu objek di dalam suatu kelas, ya. Misalnya ada objek mahasiswa, punya atribut NIM, nama, umur, tanggal lahir, dan sebagainya, ya, sama. Kemudian yang ketiga adalah komponen operation. Operation ini sama dengan method atau behavior, yaitu sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas, tingkah laku kelas, ya, ataupun objek, ataupun fungsi yang dapat diaplikasikan ke suatu objek dalam kelas, ya. Nah, mungkin ini nggak ada di dalam IRD, ya. Nah, sedangkan komponen yang keempat adalah association atau hubungan,
ya. Nah, di sini dia menunjukkan hubungan antara masing-masing kelas. Jadi, hubungan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Di mana sebuah asosiasi ini mempunyai nama, ya, nama hubungannya apa, kemudian ada multiplicity-nya yang menunjukkan berapa banyak, ya. Jadi kalau untuk asosiasi ini dia menunjukkan hubungan antar masing-masing kelas, ya. Nah, sebuah asosiasi mempunyai nama, ya. Namanya itu nama yang menghubungkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, dan ada yang namanya multiplicity yang menunjukkan berapa banyak sebuah objek itu berpartisipasi dalam suatu relasi. Nah, ini disamakan, ya, asosiasi yang ada pada komponen kelas diagram itu sama dengan relasi dan cardinality yang ada pada IRD, ya, jadi mirip, ya. Nah, jadi kalau kita bicara konsep, ya, antara IRD dan kelas diagram itu fungsinya sama, ya. Kemudian komponennya juga hampir sama. Cuma bedanya kalau di IRD itu dia tidak punya yang namanya metode, ya. Nah, tadi ini yang namanya multiplicity, ya. Multiplicity itu misalnya one, many, one to many, one to one, many to many, ya, fungsinya sama, ya, untuk menunjukkan hubungan tingkat derajat relasi, ya, atau partisipasi objek yang satu dengan objek yang lain, ya, dalam suatu relasi. Jadi penggunaannya sama, one, satu. Kalau banyak itu menggunakan tanda bintang, ya, dia merupakan more di sini, banyak. Kemudian banyak berarti di sini nih kita gunakan one to more, one or more ke one or more. Kalau many to many, contohnya seperti ini, ya. Ini contoh kelas diagram, penggalan sebuah kelas diagram, ya. Antara mahasiswa dan ijazah, satu objek mahasiswa itu dapat satu objek ijazah, dan satu objek ijazah didapat oleh satu objek mahasiswa. Cara bacanya masih sama dengan kita membaca IRD, ya, dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri. Kemudian satu objek fakultas mempunyai satu atau lebih objek prodi, dan satu prodi hanya dipunyai oleh satu objek fakultas, ya. Oke, ini penggambaran sebuah kelas diagram. Oke. Ini bisa Anda baca sendiri mengenai visibility, yaitu level akses sebuah objek, ya. Mungkin kalau kita pernah buat program kemarin, ya, variabel itu dideklarasikan sebagai variabel apa? Apakah variabel global atau variabel lokal, ya. Kalau global berarti public, kalau lokal berarti private, ya. Jadi hak aksesnya atau level akses dari sebuah atribut pada objek, ya, itu dapat akses secara public atau secara private, global ataupun lokal, ya. Nah, kemudian di dalam kelas, ya, ada 3 jenis kelas utama, ya. Ada yang namanya entity, boundary, dan control, ya. Ini menentukan stereotype dari sebuah kelas, ya. Jadi ada 3, ada entity class, ada boundary class, dan ada control class, ya. Entity class yaitu objek yang menyimpan seluruh data pada aplikasi, ya. Artinya, ya, kalau kita bicara data yang disimpan ke dalam aplikasi, berarti kita bicara tabel-tabel apa saja yang ada di dalam sebuah kelas, ya. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah boundary class. Ini digunakan oleh aktor untuk berinteraksi dengan sistem, ya. Jadi ini merupakan form-form, ya, form-form yang kita gunakan oleh aktor untuk berinteraksi dengan sistem, ya. Ada form, ada menu, ada dialog box, ya. Nah, perhatikan simbol-simbolnya, ya, berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain.
Kemudian yang ketiga adalah control class. Nah, ini yang mengatur seluruh kegiatan dan menangkap main application logiknya. Jadi kita berbicara perintah-perintahnya itu ada pada control class. Ya, jadi kalau di dalam VB.NET itu ya kelasnya itu disebut sebagai entity class, boundary classnya yaitu form-formnya itu ya ada form 1, form 2 ya. Kemudian control class adalah perintah-perintahnya ya. Contohnya ada modul ya, kemudian perintah yang ada pada boundary class atau pada kelas itu sendiri ya. Oke. Berikutnya adalah rancangan dokumen usulan. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah bicara dokumen juga, ya. Nah, itu dokumen-dokumen yang kita dapat pada proses bisnis sistem yang berjalan. Ya, jadi pada saat kita menganalisa pada sistem yang berjalan, kita mendapati adanya dokumen-dokumen. Nah, dari dokumen tersebut kita pilah-pilah ya, mana yang dokumen masukan, mana yang dokumen keluaran. Kemudian kita jelaskan secara detail, kita analisa dokumen-dokumen tersebut secara detail, kemudian kita paparkan penjelasan dari dokumen tersebut, fungsinya apa ya, volumenya berapa, kemudian rangkapnya berapa, hasil analisanya seperti apa ya. Itu penjelasan detail dari semua dokumen yang kita dapatkan. Nah, kemudian dari sistem usulan yang kita perbaiki, yang kita ajukan ya, misalnya kita menemukan suatu proses ya, proses yang baru, entry data pelanggan. Berarti kita akan menyiapkan dokumen untuk form pengentrian data pelanggan ya. Kemudian misalnya kita mencetak nota, berarti ada dokumen keluarannya berupa nota ya. Jadi output adalah produk dari sistem informasi yang dapat dilihat ya. Outputnya dapat berupa kertas ataupun tampilan di layar video atau monitor. Langkah-langkah desain output secara umum ya, kita menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru dan menentukan parameter dari output atau keluaran tersebut ya. Nah, ini bisa Anda lihat pada rincian dokumen, rancangan dokumen keluaran ya. Rinciannya sama seperti yang kemarin ya. Untuk keluaran berarti kita jelaskan atau sebutkan nama keluarannya apa, fungsinya untuk apa, medianya dalam bentuk apa, kertaskah atau layar monitor, kemudian distribusinya untuk siapa ya. Jadi harus jelas kalau dia keluaran, distribusinya untuk siapa, karena kita memberikan ya. Kemudian rangkap berapa, frekuensinya kapan, volumenya berapa ya, kemudian formatnya seperti apa ya. Nanti bisa Anda tunjuk, bisa dilihat di lampiran di belakang ya. Tinggal Anda urutkan saja lampiran A apa, lampiran B apa, C apa, D apa ya. Kemudian keterangan dari dokumen tersebut. Nah, bedanya di sini dari analisa dokumen keluaran sudah kita bahas sebelumnya, yaitu hasil analisa ya, karena ini baru rancangan dokumen, berarti tidak ada hasil analisa. Itu kita dapat dari analisa kita yang kemarin untuk memperbaiki dokumen usulan ini, rancangan dokumen usulan ini ya. Misalnya di berjalan tidak ada item yang ini nih pada surat jalan, berarti nanti di rancangan dokumen yang baru, yang usulan, harus ditambahkan item tersebut ya, dari hasil analisa kita tadi. Oke. Kemudian rancangan input atau dokumen masukan, rancangan dokumen masukan pada sistem ya. Ini juga sama ya, kita harus menentukan langkah-langkah desain inputnya seperti apa dan menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru serta menentukan parameter dari inputan tersebut ya. Sama ya, penjelasan dari rancangan dokumen masukan pada sistem yang diusulkan, yaitu nama masukannya apa, sumbernya dari siapa, fungsinya untuk apa ya, medianya apa,
apakah kertas ya, kemudian rangkap berapa, frekuensinya kapan, volumenya berapa ya, formatnya lihat di lampiran berapa, dan keterangan dari dokumen tersebut ya. Jadi kurang lebih sama dengan analisa dokumen keluaran dan dokumen masukan. Oke, jadi ya, inti dari materi kita hari ini yaitu kelas diagram, dimana jika Anda sudah paham bagaimana membuat IRD atau sudah mengenal seperti apa diagram ER, nah untuk berpindah ke yang namanya kelas diagram itu tidak terlalu sulit ya. Karena apa? Karena konsepnya sudah sama ya. Sudah ada kelas yang sama dengan entitas, kemudian ada atribut yang sama dengan atribut, kemudian ada asosiasi yang terdiri dari rule itu namanya ya, yang sama dengan relasi, kemudian ada multiplicity ya, yang one ini itu sama dengan cardinality di IRD. Nah, bedanya di kelas diagram dia punya metode yang tidak dipunyai oleh yang tidak dipunyai oleh IRD ya. Jadi mungkin gambarnya saja yang beda tapi maksudnya sama ya. Oke, jadi Ibu harap ya Anda tidak terlalu sulit mengkonversi dari analisa data menggunakan IRD dengan menggunakan kelas diagram. Cuma bedanya kalau di kelas diagram ini ya, dia terdiri dari 3 jenis tadi ya. Ada stereotipnya ya, stereotype class, ada entity class ya, ada boundary class, dan ada control class. Ya, mungkin bisa Anda lihat pada aplikasi yang Anda buat untuk membangun program dari aplikasi tersebut ya. Kemudian kalau rancangan dokumen usulan itu kurang lebih sama dengan analisa dokumen ya pada sistem berjalan ya. Ada rancangan dokumen keluaran dan ada rancangan dokumen masukan yang harus Anda jelaskan secara detail masing-masing dokumen tersebut. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini ya. Mohon dapat dipahami dan dimaklumi ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu. Dadah.